makmur yang dahulunya masyarakat bekerja sebagai petani sawah kini mulai ditinggalkan. Dan sebagian besar masyarakat di daerah Darul Makmur sudah beralih profesi menjadi petani kelapa sawit. Begitu juga dengan anak-anak muda. Anak-anak muda beranggapan bahwa seandainya mereka berpindah profesi menjadi petani kelapa sawit akan meningkatkan pendapatan mereka dibandingkan dengan mereka bekerja di persawahan dengan pendapatan yang pas-pasan. Harus diakui bahwa komoditas kelapa sawit ini merupakan komoditas yang dapat menjadi bidang unggulan, di mana peluang dan prospeknya ke depan sangat besar dan menjanjikan, dan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan di daerah Darul Makmur sendiri, minat anak-anak muda sangat condong ke bagian itu. Walaupun kita tahu menjadi petani kelapa sawit harus memiliki modal yang cukup besar dan memerlukan waktu beberapa lama dalam proses pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Namun hal ini setara dengan penghasilan dan pendapatan yang akan mereka dapatkan ketika buah kelapa sawit sudah panen dan bisa dihasilkan. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwasannya minat anak-anak muda dalam menjadi petani kelapa sawit ini itu tak lepas pula dari dorongan orang tua. Dengan alasan orang tua beranggapan menjadi petani di bidang kelapa sawit itu akan mendapatkan penghasilan yang lumayan tinggi, dan ini itu menjadi salah satu keunggulan tersendiri. Dengan adanya minat anak muda di bidang perkebunan kelapa sawit, ini akan menjadi upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan memanfaatkan sektor kelapa sawit yang ada di Darul Makmur. Dengan pendapatan yang lumayan tinggi, ini menjadikan pekerjaan tersebut banyak sekali diminatin, baik dari orang dewasa ataupun anak-anak muda. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Mbak Rizka, di mana beliau adalah salah satu pemudi yang berkontribusi dalam pekerjaan di bidang kelapa sawit. Kepada Mbak Rizka, kenapa sih lebih memilih bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit? Kenapa nggak bekerja di bidang-bidang yang lain gitu? Ya, karena rata-rata di Darul Makmur ini lahannya sudah menjadi perkebunan kelapa sawit. Jadi penghasilan itu lebih menjanjikan ke kelapa sawit dibandingkan dengan bekerja di lahan persawahan. Yang sekarang nih rata-rata daerah Darul Makmur sudah menjadi perkebunan sawit daripada persawahan yang sudah jarang banget ditemukan di daerah Darul Makmur ini. Oke Mbak Rizka, jadi alasan Mbak lebih memilih bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit ya karena alasannya di daerah Darul Makmur sendiri itu ya sudah tidak ada lagi lahan persawahan gitu ya Mbak ya? Iya benar sekali, karena di daerah Darul Makmur sekarang rata-rata tuh sudah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dibanding lahan persawahan. Itu sudah jarang banget ditemukan di daerah sini. Iya, dan pendapatannya pun lebih tinggi di bidang perkebunan kelapa sawit dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Baiklah Mbak Rizka, terima kasih ya atas waktunya sudah mau diwawancarai. Akan mewawancarai salah satu pemudi yang ada di Darul Makmur. Kita akan tanya-tanya bagaimana sih beliau sangat menekuni pekerjaan di bidang kelapa sawit nih. Upaya dan tujuan saya terjun ke bidang kelapa sawit ini untuk mengatasi masalah kemiskinan khususnya di daerah Darul Makmur dengan memanfaatkan sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, dengan pendapatannya lumayan tinggi dan menjanjikan, tidak menutup kemungkinan anak-anak muda banyak sekali yang terinspirasi dengan begitu. Minat anak muda semakin bertambah untuk menekuni pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit ini. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan adanya tujuan dan upaya Mbak dalam mengatasi kemiskinan dan memanfaatkan sektor perkebunan sawit itu akan meningkatkan minat anak muda gitu ya. Betul sekali. Seperti Mbak Dwi, terima kasih atas waktunya yang telah mau saya wawancarai. Bagaimana jawaban Mbak tadi, upaya dan tujuan Mbak dalam terjun ke pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Mungkin dengan begitu bisa meningkatkan minat anak muda dalam bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
mungkin hanya itu video presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan satu pesan saya untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi, tetap patuhin protokol kesehatan. Oke?